kembali lagi saya Delta Gonzales hadir menyapa Anda dalam program Super Score untuk spesial Piala Dunia 2022 untuk edisi Selasa 28 November. Dan kali ini kita akan membahas laga yang mempertemukan antara Portugal versus Uruguay dari grup H. Dan sudah bergabung dengan saya Bang Husen Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar. Hai Bang Husen, halo Bang Giri. Halo Mbak Delta. Mas Ucen Halo apa Mbak kabar? Delta. Bang Giri apa kabar? Tentunya masih semangat di gelaran Piala Baik. Dunia ini kan ya? Iya. Oke, Baru awal. udah mengikuti dari awal dan ini udah di detik-detik terakhir fase grup. Kita akan ngomongin Portugal versus Uruguay ini. Saya mau ke Bang Ucen terlebih dahulu ya. Bang Ucen, Portugal di sini mendapatkan poin sempurna saat mengalahkan Ghana 3-2, meski juga sempat terseok-seok dan juga sempat kerepotan melawan Ghana waktu itu. Akhirnya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhasil mendapatkan poin penuh. Nah, menurut Bang Ucen gimana ini penampilan Portugal saat bertemu dengan Ghana kemarin? Ya, terima kasih Delta. Portugal ini dari sejak awal Piala Dunia 2022 Qatar, mereka diramaikan dengan isu Cristiano Ronaldo yang tentunya menjadi ikon daripada Portugal. Tapi kemudian Portugal mampu melewati laga pertamanya mereka dengan cukup mulus, meskipun mereka sempat kesusahan pada pertandingan yang melawan Ghana kemarin. Tapi pada akhirnya kan mereka mampu meraih kemenangan, dan kemenangan itu saya kira cukup bisa menggambarkan bagaimana kualitas Portugal di Piala Dunia 2022 ini. Ketika melawan Ghana kemarin, Portugal mampu menguasai permainan dengan statistik possession ball 62% dan 5 shot on goal, di mana tiga tendangan mampu mereka konversi menjadi gol, meskipun satu gol lewat penalti. Itu membuktikan bahwasanya Portugal sebenarnya mampu berbicara banyak di Piala Dunia ini ya. Diprediksi mereka juga akan keluar dari fase grup ini dengan cukup mudah, meskipun pada pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang cukup sulit juga, yaitu Uruguay ya, lawan selanjutnya kan. Nah, tapi ada catatan masalah ya. Kemenangan mereka kemarin itu kan dengan skor 3-2. Artinya mereka kebobolan 2 gol, lalu kemudian lini belakang mereka harus berhati-hati, apalagi melawan Uruguay yang bermain cukup Spartan juga di perhelatan Piala Dunia ini dengan Luis Suarez sebagai ikonnya mereka. Saya kira Portugal masih belum aman ketika mereka akan berhadapan dengan Uruguay. Namun yang cukup menggembirakan, 2 gol yang dicetak oleh Portugal kemarin itu hanya 1 gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo, itu pun dari titik putih. 2 gol lainnya dicetak oleh João Felix dan Rafael Leao, di mana itu membuktikan bahwasanya Portugal sebenarnya tidak hanya bergantung kepada seorang Cristiano Ronaldo. Sebagaimana kita ketahui, Portugal ketika menjuarai Piala Eropa kemarin, Cristiano Ronaldo bahkan tidak main di situ dan mereka tetap mampu menang. Dan saya kira pada Piala Dunia kali ini Portugal juga memiliki modal yang sangat bagus, dan mereka juga selangkah lagi jika mampu menghadapi pertandingan melawan Uruguay ini dengan baik, mereka akan dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Ya. Oke, jadi kalau kita nonton kemarin Portugal versus Ghana, terjadinya gol pun juga penuh drama, dan itu terjadi di menit-menit yang sangat berdekatan. Tercatat di sini 65, menit ke-65 ini baru kebobolan di menit ke-65 gawangnya Ghana, itu pun juga lewat penalti. Kemudian menit ke-70 dibalas oleh Ghana, menit 73, menit 80 dibalas lagi, dan dibalas lagi menit 89. Ini sangat berdekatan, dan barangkali ada yang salah atau
pemain-pemain Portugal terlena dengan kemenangannya. Bahkan kalau saya lihat Cristiano Ronaldo seperti semangatnya seperti saat final Euro yang Portugal menang kemarin kan, dia ikut mengomandoi di pinggir lapangan teman-temannya agar tidak melakukan blunder. Dan Tribuner sekarang Portugal di posisi pertama, di peringkat pertama di klasemen sementara grup H dengan raihan 3 poin. Korea Selatan 1 poin, Uruguay pun 1 poin, dan terperosok Ghana masih 0 poin. Oke, Uruguay ini kita akan ngomongin Uruguay, Bang Giri. Yep. Kalau Portugal menang melawan Ghana dengan poin penuh, mendapatkan 3 poin, sementara Uruguay harus puas dengan hasil imbang saat melawan Korea Selatan dengan poin imbang ya, 0-0 di sini, poin kacamata, tidak terjadi gol sama sekali. Nah, bagaimana pendapat Bang Giri penampilan Korea Selatan ini saat penampilan Uruguay saat jumpa Korea Selatan kemarin? Iya, Uruguay mengawali Piala Dunia 2002 di Qatar ini dengan langkah yang berat menurut saya ya. Melawan tim Asia, mereka ternyata gagal menang. Padahal di lini depan Uruguay itu ada pemain-pemain jempolan. Di sana ada Luis Suarez. Kita tentu tahu lah kiprah Luis Suarez seperti apa ketika masih membela Liverpool, kemudian membela Barcelona, terus menyeberang ke Atletico, dan sekarang dia balik ke negaranya membela nasional. Tapi ternyata melawan tim Asia, Korea Selatan, ya kita juga nggak bisa memandang sebelah mata sih sebenarnya Korea Selatan ini. Ternyata dengan sederet nama, di sana ada Luis Suarez juga, Edson Cavani, terus Darwin Núñez, ternyata tidak bisa mencetak gol, barang satupun tidak bisa mencetak gol. Dalam statistik, padahal mereka melakukan 10 tembakan dan hanya 1 yang on target. Itu sebuah apa ya? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan lini depan Uruguay pada pertandingan melawan Korea Selatan ini. Padahal mereka mempunyai, ya, Luis Suarez tentu mumpuni sekali dalam hal mencetak gol, tapi ternyata di pertandingan ini ada sih beberapa momen bola hanya membentur tiang gawang, tidak mau masuk ke gawangnya Korea Selatan. Ini adalah langkah yang berat karena kemudian di pertandingan kedua Uruguay ini akan melawan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, yaitu Portugal. Ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat berat setelah hanya menghasilkan 1 poin di pertandingan pertama. Iya. Begitu Mbak Delta. Ya, dan pertandingan kedua ini benar-benar pembuktian dan juga memang harus hidup dan mati, harus sangat berjuang. Ini pertandingan perjuangan banget untuk Uruguay karena mereka baru mendapatkan 1 poin. Dan andai saja kalah melawan Portugal, match ketiga tidak akan ada apa-apanya. Betul sekali kan Bang Giri ya? Pulang duluan ya. Ya betul. Jadi ini mau nggak mau memang harus menang ini lawan Portugal. Sementara juga Portugal sedang on fire-nya saat ini ya. Oke, Bang Ucen, tadi kita sudah membahas beberapa poin seputar Cristiano Ronaldo. Dan di sini menurut Bang Husen ini sebenarnya Cristiano Ronaldo itu penampilannya seperti apa selama di Piala Dunia maupun bisa dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, karena tercatat Cristiano Ronaldo adalah pemain yang bermain di 5 Piala Dunia yang berbeda. Dan dia juga selalu mencetak gol di 5 Piala Dunianya, edisi Piala Dunianya itu terbanyak di edisi 2018 dengan torehan 4 gol. Dan tentunya laga kali ini akan menjadi pencapaian rekor tersendiri, ambisi banget untuk membuat rekor bagi Cristiano Ronaldo. Nah, seperti apa pandangan dan pendapatan dari Bang Ucen? Baik, Cristiano Ronaldo pada Piala Dunia 2022 ini terlihat sangat emosional sekali ya. Bagaimana dia secara pribadi mengalami masalah yang cukup pelik bersama Manchester United. Isunya juga bertebaran di sosial media, bagaimana dia sebelumnya mengalami kabar yang tidak baik, dicadangkan terus oleh pelatih Manchester United. Lalu kemudian dia adalah pemain yang sebenarnya
berharap cukup ini ya, berharap mampu bangkit kembali setelah dia dari Juventus lalu kemudian kembali ke Manchester United. Dia sebenarnya ingin kembali meningkatkan performanya dia dalam usia dia yang sudah tua itu ya. Ya, 37 tahun ini. Tapi ternyata apa yang dia harapkan, ekspektasinya dia ketika dia berada di Manchester United ternyata tak seperti yang dia harapkan, di mana sang pelatih tidak begitu sreg ternyata dengan sosok Cristiano Ronaldo. Lalu kemudian Cristiano Ronaldo harus menghadapi Piala Dunia di mana dia dalam kondisi yang kurang cukup ideal. Biasanya kan pemain itu performanya bagus di klub lalu kemudian dia akan menjadi andalan di timnasnya, tapi Cristiano Ronaldo banyak dicadangkan dan lain sebagainya lah. Maka kemarin ketika laga perdana kita sama-sama menyaksikan bagaimana seorang Cristiano Ronaldo sangat emosional ketika dia memasuki lapangan, dia menangis, matanya sembab dan berwarna sangat merah sekali, menyanyikan lagu Portugal gitu kan. Nah, itu menandakan bagaimana Cristiano Ronaldo sebenarnya dia sangat emosional sekali menghadapi Piala Dunia kali ini. Dan ketika pertandingan juga dia berusaha sangat keras sekali bagaimana dia bisa membawa Portugal ke performa terbaiknya dan hingga meraih kemenangan. Delta tadi sudah menyebutkan bahwasanya Cristiano Ronaldo juga sempat menjadi pelatih bayangan Portugal seperti yang dia lakukan di Euro tadi kan. Ya, Itu betul. adalah hanya dia yang bisa melakukan itu. Betul. hanya dia yang bisa seperti itu gitu kan. Di Twitter saya lihat adakah pemain yang bisa melakukan ini seperti Cristiano Ronaldo gitu kan. Nah, itu saya kira bentuk-bentuk emosionalnya Cristiano Ronaldo ketika dia tampil di Piala Dunia 2022 ini ya. Lalu kemudian setelah pertandingan itu Portugal berhasil meraih kemenangan dan dia mampu mencetak gol sehingga tercipta lagi rekor pribadi yang didapatkan oleh Cristiano Ronaldo, di mana dia adalah pemain yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Dia juga adalah pemain yang 5 kali mendapatkan Ballon d'Or. Artinya memang saya kira ya Cristiano Ronaldo ya mungkin manusiawi kalau seandainya dia mengejar rekor pribadi, tapi dia juga baru mendapatkan trofi internasional kan baru Euro ya, Piala Dunia belum dia dapatkan. Artinya ini dengan usianya dia yang sudah gaek seperti itu, Ronaldo harusnya dia mampu membawa Portugal untuk meraih kemenangan. Konferensi pers terakhir kemarin Cristiano Ronaldo itu mengatakan bahwasanya dia sangat risih sekali ketika ditanya oleh wartawan yang meliput Piala Dunia tentang masalah dia di Manchester United. Yeah. Jadi memang sangat kelihatan sekali Delta bahwasanya Ronaldo betul-betul ingin melupakan apa yang ada di Manchester United, mengenyampingkan terlebih dahulu menurut dia Manchester United adalah masa lalunya dia dan dia sekarang berada di Qatar untuk meraih kemenangan. Dia ingin membawa Portugal juara, ingin membawa trofi yang belum pernah dia dapatkan. Okay. Nah, ini yang akan sangat memotivasi Cristiano Ronaldo sekali di Piala Dunia Qatar ini, Delta. Ya, oke. Jadi sekarang usianya sudah 37 tahun. Misalkan saja kalau Piala Dunia 2022 ini trofinya tidak pulang ke Portugal, otomatis akan tambah 4 tahun lagi. Jadi usianya berapa ini ya? Jadi pelatih dia 42. Minimal asisten. Iya, 41 tahun. Nggak tahu jadi pelatih atau bahkan jadi asisten pelatih atau bahkan atau masih motivator. Motivator Motivator tim. Ya, Bang Giri, kalau dilihat memang begitu ambisius Cristiano Ronaldo dengan pencapaian pribadinya, namun juga dia tidak bisa mengesampingkan kalau dia wajib membimbing para juniornya. Di sini ada Joao Felix juga yang digadang-gadang sebagai penggantinya di timnas. Pendapatnya Bang Giri seperti apa ini dengan performa maupun masa depan Cristiano Ronaldo? Apakah benar-benar akan ambisinya ini tercapai untuk juara Piala Dunia 2022? Oke.
Saya pikir Cristiano Ronaldo adalah Cristiano Ronaldo. Dengan yang 37 tahun, dia masih bisa membuktikan, saya pikir. Oke, ketika di level klub di Manchester United dia dikesampingkan lah oleh pelatih. Saya pikir memang pelatih tidak menginginkan dia ada di tim, sehingga bagaimana caranya agar Ronaldo itu meninggalkan tim, dan itu terbukti Ronaldo akhirnya berpisah dengan United. Sekarang fokus Ronaldo setelah masalah yang membelitnya itu, fokus Ronaldo adalah yaitu berprestasi bersama Portugal di Piala Dunia 2022 di Qatar ini. Dan yang pertama dia lakukan sudah dia lakukan, yaitu dia menjadi satu-satunya pemain saat ini ya, menjadi satu-satunya pemain yang tampil di 5 Piala Dunia secara beruntun, dan di sana dia selalu mencetak gol. Itu sudah membuktikan bahwa walaupun golnya melewat tendangan penalti, itu membuktikan bahwa dia itu belum habis. Selain itu, dia punya peran lain. Peran apa? Dia yaitu membimbing junior-juniornya untuk setelah dia pensiun nanti, junior-juniornya ini bisa seperti ya setidaknya apa yang dilakukan oleh Ronaldo dan kawan-kawan ketika di Euro, bisa untuk juara pun kalau tidak juara pada Piala Dunia kali ini. Ada beberapa pemain yang mungkin bisa menjadi penerus Ronaldo. Di sana ada Bruno Fernandes, terus ada Bernardo Silva, juga Felix. Mereka saya pikir akan menjadi penerus yang sepadan untuk Ronaldo, walaupun mungkin di level pribadi ya jauh. Ronaldo sudah mendapatkan semuanya dalam karir sepak bolanya, dan sekarang adalah Piala Dunia terakhir dia dengan usia udah 37 tahun. Kalau 4 tahun lagi ya 41, saya pikir dia udah enggak lah gitu. Iya, Seperti itu karena Mbak Delta. ya, karena memang jarang zaman modern ini usia 40 ke atas masih main sepak bola profesional kan ya. Jadi paling tidak itu standar 36 atau 38 baru bisa pensiun. Dan Tribuners, Bang Husan dan juga Bang Giri, gol yang disarankan Cristiano Ronaldo saat melawan Ghana melalui adu penalti itu juga termasuk rekor bagi dia, karena Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol tertua dengan usianya yang 37 tahun, tapi masih belum bisa memecahkan rekor pemain Kamerun bernama Roger Milla. Waktu itu di tahun Piala Dunia 94, Roger Milla mencetak gol di usianya ke-42. Nah, ini bisa dicocok logi ya. Di Piala Dunia besok kalau masih main, masih bisa itu di usia 41 tahun kalau mencetak gol Cristiano Ronaldo. Oke, masih di Bang Giri. Nah, lantas dengan ambisinya Cristiano Ronaldo, dengan performanya yang juga masih oke, menurut saya masih sangat bertenaga kuda banget di sini. Lantas evaluasi apa yang harus dilakukan Diogo Alonso, pelatih Uruguay, agar bisa mungkin menjaga Cristiano Ronaldo lebih ketat ataupun menahan laju geraknya Ronaldo nanti? Ya, ini akan sulit juga bagi Uruguay, tapi saya pikir Portugal bukan cuma Ronaldo, walaupun dia merupakan sosok penting di tim, dia bisa memotivasi teman-temannya, bahkan tadi juga dibilang bahwa dia mungkin satu-satunya pemain yang bisa mendorong pelatih dari belakang ketika bergembira di Euro, di final ketika menang. Dan di sini saya pikir ketika Uruguay membutuhkan kemenangan, fokus tim saya pikir bukan ke Cristiano Ronaldo saja. Fokus tim lebih bagaimana cara untuk mencetak gol. Tidak seperti ketika melawan Korea Selatan. Di sini harus ada perpaduan di lini depan. Jangan egois antara satu pemain dengan pemain lain. Ketika Luis Suarez mempunyai ruang untuk mencetak gol, tidak ada salahnya pemain lain memberikan bola kepada dia. Begitu juga dengan Cavani atau Darwin Núñez. Nah, kesulitan di lini depan, saya pikir sangat diperlukan ketika melawan Portugal. Sekali lagi, Portugal bukan cuma Cristiano Ronaldo, ada pemain lainnya. Ada pemain lainnya yang harus diwaspadai, dan saya pikir lini belakang sudah tahu bagaimana mematikan pemain-pemain itu. Fernandes ada di sana, si Godin bisa mengawalnya. Jadi fokus untuk Uruguay saya pikir ya
jalan untuk tetap bernapas di pertandingan ketiga adalah meraih kemenangan. Gimana caranya? Ya mencetak gol. Ya. Dan itu akan jadi fokus utama, bukan Ronaldo. Oke. Itu Delta. Ya, agar tidak buntu pula ya, jangan sampai tidak Ya. terjadi gol di pertandingan kali ini. Ya, Mas Ucang tadi Bang Giri sudah menyebut beberapa nama dari Uruguay. Ini menurut Mas Husen ini, ya menurut Bang Husen tadi seperti ada Godin yang cukup senior di timnas, terus juga di tengah mungkin ada VD yang sedang bersinar dengan Real Madrid, tapi juga aliran bola di tengah lapangan permainan Uruguay ini masih sangat belum maksimal. Kemudian di depan juga Nunez berkali-kali tembakannya masih mentah ke gawang lawan. Nah, menurut Mas Ucen, apakah ini bisa menjadi kelemahan bagi Uruguay untuk bisa dimanfaatkan Portugal? Baik Delta, sebenarnya jika kita membahas Portugal ya dari sisi Cristiano Ronaldo itu tak ada hampir nggak ada bedanya dengan skuad Uruguay, di mana Uruguay pada gelaran Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan pada saat itu mereka mampu berbicara banyak babak semifinal ya, Mas Giri ya pada saat itu ya Uruguay ya mampu lolos sampai ke semifinal. Tapi mereka dengan mengandalkan pemain yang sekarang masih ada seperti Diego Godin, lalu Edinson Cavani, terus kemudian Luis Suarez. Nah pada saat itu yang harus kita ingat bahwasanya pemain-pemain Uruguay pada saat itu adalah pemain-pemain yang usianya masih sangat fresh. Dan ini sudah 12 tahun ya dari Afrika Selatan ketika Uruguay mengalami zaman keemasan, 12 tahun Mbak Delta. Artinya Uruguay ini menurut saya mereka cukup terlambat melakukan regenerasi skuad yang ada gitu kan. Portugal juga demikian. Portugal itu Cristiano Ronaldo, tapi Portugal kita tidak bisa melihat Portugal hanya Cristiano Ronaldo seperti dikatakan oleh Bang Giri tadi, bahwa mereka masih memiliki João Felix dan pemain-pemain lain di mana mereka juga usianya cukup muda. Bahkan kita tahu pencetak gol penentu kemenang atau Portugal juara di Euro itu adalah pemain yang sangat muda sekali pada saat itu. Dan itu pun juga dari komando Cristiano Ronaldo ya untuk komando Eder waktu itu. Ya. Nah, inilah perbedaan antara Portugal dan Uruguay ya, di mana Uruguay mampu melakukan regenerasi skuad. Portugal maksud saya mampu melakukan regenerasi skuad, hanya satu pemain sosok Cristiano Ronaldo saja yang gaek di situ. Tapi kita bayangkan kalau Uruguay ini mereka tua, lini depannya tua. Bayangkan, saya pikir speednya Luis Suarez itu sudah tidak seperti ketika di 2010 ya. Bagaimana Luis Suarez itu back manapun itu akan sangat susah untuk menjaga Luis Suarez. Lincah sekali dan agak nakal dikit gitu kan. Tapi sekarang kemarin saya menyaksikan Luis Suarez sangat berbeda sekali. Luis Suarez di tahun 2022 dengan Luis Suarez di 2010. Tentunya itu sangat berbeda sekali Delta. Nah, inilah yang menjadi titik lemah dari Uruguay yang itu akan dimanfaatkan harus dimanfaatkan dengan baik oleh Portugal. Ya. Saya kira tantangannya di situ ya bagi Uruguay ya. Mereka harus Cristiano Ronaldo ini kan meskipun usia dia tua, dia larinya masih kenceng loh. Iya. Beda kan dengan Luis Suarez. Ya, jadi di sini mungkin Luis Suarez apa perlu menggigit-gigit pemain lain lagi? Hat-trick gigit nanti dia. Nggak boleh ya. Dia nggak nakal lagi, mungkin karena dia sudah tua ya, sudah punya anak, mungkin udah semakin dewasa. Gitu. Ya. Udah semakin dewasa, nanti anaknya ikut gigit-gigit lagi. Gitu. Ya, oke. Kalau menurut saya Portugal versus Uruguay ini sepertinya akan seimbang permainannya, satu-satu saja kalau menurut saya. Nah, Bang Husen sama Bang Giri berapa ini skornya prediksi? Siapa dulu nih? Ya, Bang Giri dulu deh. Oke, yaitu berdasar
Uruguay harus menang biar tetap punya napas menjelang pertandingan terakhir. Saya pikir Uruguay tidak akan mengulangi kesalahan ketika melawan Korea Selatan di pertandingan pertama. Walaupun lawannya jauh di atas Korea Selatan, yaitu Portugal. Di sini saya pikir Uruguay bisa memenangkan pertandingan. Soalnya secara matematika beda dengan di lapangan. Saya pikir semangat juang Uruguay untuk memenangkan pertandingan ini akan berakhir dengan senyuman dengan kemenangan 2-0. 2-0 untuk Uruguay, ya, betul? Terlalu nekat sebenarnya, tapi saya pikir itu realistis sih. Ya, boleh. Oke, 2-0 untuk Uruguay dari Bang Giri. Bang Husein, seperti apa nih prediksinya? Kalau saya, Portugal akan bermain sangat hati-hati ya, karena posisi mereka sudah leading di grup. Mungkin skornya akan imbang ya. Imbang, mereka mungkin akan ya sedikit bertahan lah. Kalaupun ada gol mungkin skornya 1-1 mungkin Mbak Delta. Sama kayak saya dong ya, 1-1 di sini. Tapi juga ini prediksi yang realistis karena menurut saya di Piala Dunia 2022 ini banyak banget kejutan-kejutan yang bahkan kita tidak menyangka kok bisa sih ini terjadi gitu. Dan ini baru sampai fase grup, belum lagi kita akan bertemu dengan babak knockout, perempat final, semifinal hingga final sekalipun ya. Oke, terima kasih ya Bang Husein dan juga Bang Giri sudah mengulas Portugal versus Uruguay. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Ya, terima kasih banyak Bang Husein, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan juga Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar. Dan Tribuners, jangan lewatkan program Super Skor spesial Piala Dunia 2022. Kami tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News setiap hari selama gelaran Piala Dunia, tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.